Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dengan NIM 2111024024. Saya berasal dari kelas 3A dan 4 akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bank syariah yang mana merupakan tugas dari mata kuliah perbankan. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari bank syariah. Nah, di sini pengertian dari bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Nah, di sini terdapat dua jenis bank syariah. Yang pertama yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui yaitu perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Nah, bank syariah versus bank konvensional. Apa saja sih perbedaan antara kedua bank tersebut? Nah, di sini kita dapat melihat apakah perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Ada beberapa aspek pembeda antara bank konvensional dan bank syariah. Nah, yang pertama dari prinsip yang melandasi kegiatan usahanya. Nah, bank syariah ini memakai prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan bank konvensional hanya berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian saja. Selanjutnya, peraturan otoritas jasa keuangan atau OJK, peraturan Bank Indonesia atau BI, dan fatwa DSN MUI. Sedangkan bank konvensional, dasar hukumnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003. Selanjutnya, dasar hukumnya yaitu peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya dari segi fungsi, bank syariah memakai fungsi lembaga intermediasi dan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal. Sedangkan bank konvensional hanya menggunakan fungsi lembaga intermediasi saja. Selanjutnya orientasi kegiatan usahanya, di mana bank syariah ini memakai profit dan falah oriented, sedangkan bank konvensional hanya memakai profit oriented saja. Selanjutnya yaitu perolehan keuntungannya, di mana bank syariah margin pada akad jual beli, nisbah bagi hasil pada akad bagi hasil, dan imbalan jasa pada akad sewa. Sedangkan bank konvensional yaitu menggunakan perangkat bunga. Selanjutnya yaitu aspek pengawasan, di mana bank syariah menggunakan OJK dan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional hanya menggunakan OJK saja. Yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa, di mana bank syariah menyelesaikan di pengadilan agama dan badan arbitrase syariah, sedangkan bank konvensional menyelesaikan di pengadilan negeri dan badan arbitrase nasional Indonesia. Selanjutnya yaitu produk penghimpun dana syariah. Apa saja sih? Terdapat dua penghimpun dana syariah. Yang pertama yaitu prinsip wadiah, di mana prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah ini berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah yad damanah, pihak yang dititipi bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Prinsip yang kedua yaitu prinsip mudharabah, di mana dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposito bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai madarib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Hukum mudharabah terpenuhi semua. Ada mudarib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka daripada deposito berjangka. Prinsip mudharabah ini terbagi pula menjadi dua. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah dan ada mudharabah muqayyadah. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang mudharabah mutlaqah. Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi pihak bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan pengguna akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan
dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana. Nah, dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah muqayyadah ini dibagi pula menjadi dua. Yang pertama, mudharabah muqayyadah on balance sheet. Nah, ini merupakan jenis simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis, akad, atau nasabah tertentu. Nah, yang kedua, ada mudharabah muqayyadah off balance sheet. Merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis atau pelaksana usaha. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang penyaluran dana bank syariah. Nah, di sini terdapat 3 prinsip. Yang pertama, prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau disebut juga dengan transfer of property. Nah, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harta atas barang yang dijual. Nah, di sini ada 3 pembagian. Yang pertama, ada pembiayaan murabahah. Murabahah berasal dari kata ribu atau keuntungan, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Nah, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Nah, yang kedua ada pembiayaan salam. Nah, salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang yang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Nah, di sini bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan nasabah bertindak sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijam. Namun, dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Nah, yang terakhir ada pembiayaan istisna. Produk istisna menyerupai produk salam. Tapi, dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayarannya. Nah, skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Yang kedua, ada prinsip sewa atau ijarah, di mana transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah atau muntahiyah bitamlik atau sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian tersebut. Nah, prinsip yang ketiga atau prinsip yang terakhir yaitu prinsip bagi hasil atau syirkah, di mana prinsip bagi hasil ini terbagi pula menjadi dua. Yang pertama ada pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau syirkah atau disebut juga dengan syarikah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Nah, semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Nah, yang kedua ada pembiayaan mudharabah. Secara spesifik, terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam bentuk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan satu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% dari sahib almal dan keahlian dari mudharab. Nah, sekian penjelasan saya mengenai bank syariah. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.